komitmen untuk memberikan pelayanan prima bagi kepuasan masyarakat. Kemudian ada akuntabel. Ya, di mana nilai akuntabel ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan moral dan profesionalisme dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian kompeten. Kompeten yaitu terus belajar untuk mengembangkan kapabilitas. Kemudian harmonis. Nah, untuk harmonis itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, serta setia kepada NKRI. Kemudian ada adaptif. Nah, untuk poin adaptif ini kita akan terus berinovasi dan juga terus antusias ya untuk menghadapi segala perubahan-perubahan. Kemudian yang terakhir ada kolaboratif. Ya, di mana nilai kolaboratif ini dapat menekankan pada nilai kerjasama dan bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Ya, untuk nilai kolaboratif sendiri, kami juga menerapkan nilai tersebut untuk mengerjakan tugas kelompok ini, di mana kami berlima ini berasal dari instansi yang berbeda, tetapi kami tetap bisa memegang nilai kolaboratif untuk mengerjakan tugas ini supaya hasilnya jadi lebih baik. Teman-teman ASN, sebagai ASN baru kita tuh sering mendengar jargon berakhlak ya, tapi tahu tidak ada loh satu sosok di pemerintahan yang mempraktekkan nilai berakhlak tersebut sampai dengan akhir hayatnya. Kalian pernah membayangkan tubuh kalian ini sedang sakit, tapi kalian harus tetap berdiri tegak di tengah lokasi bencana untuk mengabarkan berita, untuk mengabarkan apa yang terjadi di lokasi tersebut kepada masyarakat, sehingga mengurangi kepanikan yang terjadi di masyarakat tersebut. Nah, hari ini kami akan mengenal sosok tersebut. Beliau adalah Pak Sutopo Purwonugroho, Humas dari BNPB. Humas dari BNPB. Beliau bukan hanya sekedar humas saja, tapi beliau sendiri adalah personifikasi nyata dari nilai berakhlak tersebut. Nah, betul. Jadi beliau ini adalah contoh nyata dari nilai kompeten. Bayangkan, beliau ini adalah lulusan dokter hidrologi. Jadi kalau bahas bencana, pasti datanya akurat karena ilmunya itu beliau udah punya ilmunya secara teknis, bukan hanya baca teks saja. Nah, yang bikin saya paling tersentuh itu dari sisi berorientasi pelayanannya itu loh. Ingat nggak waktu beliau divonis kanker paru-paru stadium akhir, beliau masih menyempatkan diri loh angkat telepon dari wartawan. Ya, bener loh. Saya pernah lihat ya di akun Twitternya beliau. Menurut saya beliau ini sangat siaga ya, di mana beliau ini selalu mengedepankan dari kepentingan umum menjadi nomor satu. Sedangkan ketika beliau dalam kondisi sakitnya ini, beliau lebih mengalah gitu loh, menjadikan rasa sakitnya ini menjadi nomor dua dibandingkan kepentingan bersama. Jadi menurut saya ini termasuk nilai loyal yang tinggi ya. Nah, termasuk dedikasi yang luar biasa juga sampai akhir hayat beliau di tahun 2019 ini. Dan yang lebih umumnya lagi, dari sisi adaptif tuh Bapak Sutopo merupakan pelopor humanis pemerintah yang aktif bermain sosial media loh. Beliau tuh sadar bahwa menunggu rilis resmi fisiknya itu hoax yang bakal menang duluan. Dan beliau ini nggak pernah menutup-nutupi data. Jadi semisal bahas gempa, beliau ini akan tampilkan citra satelit secara transparan. Dan faktanya di lapangan juga, publik itu lebih percaya kepada kata-kata Bapak Sutopo dibandingkan dengan kabar burung yang tersebar luas di WA group gitu. Dan ini tuh menunjukkan bahwa beliau ini memang memiliki sikap yang akuntabel. Ya, betul. Selain memiliki nilai akuntabel, Bapak Sutopo ini juga memiliki nilai yang harmonis loh. Contohnya seperti ini. Ingat nggak kalian dengan momen-momen di mana Bapak Sutopo ini bersama dengan Raisa, yang dimana momennya ini Bapak Sutopo ini bisa merangkul milenial gitu loh untuk bisa peduli terhadap bencana. Ya, Bapak Sutopo juga bisa ini ya dekat bersama dengan jurnalis-jurnalis internasional dan juga merangkul relawan-relawan seperti itu. Benar ya, untuk kolaborasinya sendiri beliau menerapkannya sangat kuat sekali dalam hidupnya. Terbukti dari beliau ini mengumpulkan data nih dari BMKG, TNI, dan Polri, kemudian menjadikannya satu narasi yang akan disampaikan dalam berita sehingga mengurangi kepanikan yang terjadi di masyarakat. Jadi dari Bapak Sutopo ini kita bisa belajar bahwa untuk menjadi ASN yang berakhlak itu gak hanya menghafal singkatannya aja sih. Ya, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat bagaimanapun sesulit apapun kondisinya. Baik, teman-teman ASN, semoga penerapan nilai berakhlak yang dicontohkan
ASN berharap bangga melayani bangsa.